Bagian adalah dari manajemen keuangan, saya kembalikan untuk manajemen umum. Terima kasih. Kasih untuk rekan Jalu atas pemaparan dari manajer keuangan, dan mungkin dilanjutkan yang terakhir adalah manajer risiko yang disampaikan oleh rekan Eka. Apakah sudah siap? Siap. Ya, mungkin bisa langsung saja. Baik, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eka Nipriati sebagai manajer resiko. Saya akan melaporkan tugas dan tanggung jawab manajemen resiko, ruang lingkup, serta hasil rencana dalam program kerja dari manajemen resiko. Tugas utama dari manajer risiko yaitu memastikan sistem manajemen risiko perusahaan berjalan dengan baik dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mencegah potensi risiko yang dapat mengganggu perusahaan. Tugas dan tanggung jawabnya yang pertama adalah melakukan penilaian risiko secara komprehensif mulai dari finansial, keselamatan, dan keamanan perusahaan. Yang kedua adalah mengidentifikasi risiko, baik yang muncul dari dalam ataupun luar perusahaan. Yang ketiga, merumuskan pengelolaan dan pencegahan risiko. Yang keempat, merumuskan rekomendasi kepada pimpinan perusahaan dalam menyiasati sebuah ancaman risiko. Yang kelima adalah membangun kesadaran risiko di lingkungan perusahaan. Yang keenam, mengevaluasi dan melakukan audit terhadap manajemen risiko. Yang terakhir adalah merancang kebijakan asuransi perusahaan. Kemudian dalam manajemen risiko terdapat ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama adalah penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola, risikonya menetapkan strategi, kebijakan organisasi, dan ruang lingkup manajemen risiko yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua adalah identifikasi risiko. Yang ketiga analisis risiko. Ruang lingkup yang keempat adalah evaluasi risiko. Yang kelima pengendalian risiko. Yang keenam monitor dan review. Yang terakhir koordinasi dan komunikasi. Selanjutnya saya akan membacakan hasil rencana program kerja dari manajemen risiko. Dalam menilai suatu risiko, terdapat standar yang bisa dipakai acuan. Terdapat 4 jenis risiko, yaitu extreme risk, high risk, moderate risk, dan low risk. Extreme risk adalah risiko yang mencerminkan situasi yang sangat berisiko dan memerlukan tindakan segera. Contoh dari risiko ini adalah perusahaan mengalami kebangkrutan karena produk hanya satu jenis dan perencanaan keuangan yang belum matang. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat mengambil inovasi produk agar lebih evaluasi dan melakukan evaluasi, serta menyusun kembali rencana keuangan perusahaan yang lebih baik tertata dan lebih baik untuk kedepannya. Kemudian jenis risiko yang kedua adalah high risk, yaitu risiko yang merujuk pada risiko yang besar dan membutuhkan perhatian khusus dari manajer puncak. Contoh risikonya yang pertama adalah peningkatan harga bahan baku, yaitu lonjakan harga bahan baku seperti cabai atau harga daging ayam dapat merugikan profitabilitas bisnis. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat bermitra dengan beberapa pemasok agar mengurangi ketergantungan pada satu sumber, membuat perjanjian kontrak harga dengan pemasok, menganalisis pasar agar memahami harga bahan baku saat ini. Selain itu juga dapat mencari alternatif yang lebih terjangkau. Misalnya isiannya diganti dari daging ayam diganti sayuran atau tempe. Kemudian contoh risiko yang kedua adalah arem-arem tidak dapat bertahan lama atau dapat dikatakan cepat basi. Nah, hal tersebut dapat kita atasi dengan memasak arem-arem dengan teknik yang benar, yaitu dengan mengukus selama 1 jam atau sampai panas sempurna. Selain itu adalah dengan menentukan target. Jadi arem-arem ini kan dimasaknya waktu malam sebelum subuh. Nah, kita harus menyesuaikan jumlah produk yang kita jual agar tidak sampai siang hari, jadi tidak akan basi. Dan konsumen pun tidak akan kecewa dengan produk kita. Kemudian jenis risiko yang ketiga adalah moderate risk, yaitu
resiko yang merujuk pada potensi kejadian atau kondisi yang memiliki dampak yang signifikan, namun dapat dikelola dan dikendalikan dengan langkah-langkah yang tepat. Contoh resiko yang pertama adalah persaingan di pasar lokal. Nah, armada kita ini kan yang di pagi hari dan untuk sarapan. Nah, tapi juga banyak pesaing produk sarapan lainnya yang digemari pelanggan, misalnya bubur ayam atau nasi uduk. Untuk mengatasi hal tersebut, kita dapat meningkatkan kualitas produk atau layanan, memahami preferensi pelanggan, inovasi untuk mempertahankan daya saing dengan membuat varian produk yang baru, yang lebih unik dan menarik, misalnya dengan mengubah bentuk, menambah varian rasa, dan juga dengan strategi mengadakan promo yang menarik. Kemudian, contoh resiko yang kedua adalah lingkungan perusahaan kita, industri tentunya mayoritas industri adalah pekerja yang mungkin belum mengenal apa sih itu rice paper, mengapa digunakan untuk membungkus armarem, dan apakah rice paper itu sehat untuk dikonsumsi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, solusinya adalah yang pertama, kita dapat memberikan informasi kepada masyarakat sekitar bahwa rice paper merupakan makanan yang terbuat dari beras, dijadikan sebagai pembungkus makanan primer yang dapat langsung dikonsumsi dan merupakan lembaran khusus yang memiliki penampakan transparan. Kemudian, cara yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tujuan digunakan rice paper sebagai jenis armarem adalah inovasi konservasi dan berbeda serta menarik. Cara yang ketiga adalah memberikan penjelasan kepada pelanggan atau masyarakat bahwa rice paper sehat untuk dikonsumsi karena bahannya menggunakan beras, selain itu juga terbebas dari minyak dan lemak. Untuk memberikan ketiga informasi tersebut dapat kita lakukan dengan lewat iklan atau promosi. Kemudian, resiko yang terakhir adalah yaitu resiko bisnis yang meningkat resiko rendah, cenderung memiliki peluang kerugian yang lebih kecil dan stabilitas yang lebih tinggi. Contoh resikonya adalah keterbatasan karyawan dan tidak konsisten. Untuk mengatasi hal tersebut, solusinya adalah memberikan pelatihan dan pengembangan karyawan, melakukan rekrutmen karyawan yang tepat, yaitu yang sesuai dengan kemampuan, misalnya membuat armarem yang benar. Dan itu juga harus membuat perencanaan kerja yang jelas agar karyawan lebih konsisten dan dapat menyelesaikan pembuatan armarem dengan tepat waktu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari manajemen risiko. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan saya kembalikan pada manajer umum. Terima kasih kepada rekan Eka yang sudah memaparkan tentang manajer resiko yang dan terima kasih untuk para manajer bidang yang telah memaparkan semuanya, dan mungkin next kita akan lebih dalam menjelaskan tentang